Halo Sobat Warin, tema kali ini Yesus penebus dosa. Ini ajaran sesat. Ya, jadi sekali lagi dengarkan baik-baik. Ajaran yang mengatakan bahwa Yesus penebus dosa. Ini ajaran atau pemahaman yang sesat atau keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah Yesus penebus manusia yang berdosa. Anda, saya sebagai manusia yang berdosa. Manusia berdosa ini manusia yang hidup di bawah kuasa dosa. Sekali lagi ya, manusia berdosa artinya manusia yang hidup setiap hari di bawah kuasa dosa. Perbuatannya dosa terus karena sedang berada di bawah kuasa kekuasaannya dosa. Ini yang ditebus, yang dibebaskan oleh Yesus. Manusia yang berdosa. Bukan Yesus penebus dosa. Ini salah ini. Ini loh, saya kasih contoh daftar-daftar dosa. Menipu, mencuri, membunuh, ya, korupsi, ajaran sesat, dan lain-lainnya. Memperkosa. Ini dosa ini. Daftar-daftar dosa. Dosa ini tidak perlu ditebus, tidak perlu diselamatkan. Buat apa dosa ditebus, diselamatkan? Mau dibawa ke sorga gitu? Buat apa dosa ini dibuang? Disingkirkan, bukan ditebus. Yang ditebus adalah manusia yang berdosa. Jadi ajaran yang mengatakan Yesus penebus dosa ini Anda gagal paham. Ini ajaran keliru, ajaran sesat. Yang benar adalah Yesus itu penebus manusia yang berdosa. Manusia yang hidup dalam kuasa dosa, yang tadinya setiap hari ingin menipu, ingin mencuri, dan sebagainya, oleh Yesus ditebus, diselamatkan, dibebaskan, supaya tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Nah, ditebus itu artinya dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan dari kuasa dosa. Ini loh daftar dosa. Banyak dosa-dosa ya, menipu, membunuh, mencuri, ajaran sesat, korupsi, dan lain-lain. Ini dosa ini tidak bisa ditebus. Dan tidak ada gunanya ditebus. Dosa ini disingkirkan. Yang ditebus itu manusia. Manusianya yang ditebus, yang diselamatkan itu manusia yang berdosa, bukan dosanya. Ya, jadi teman-teman Sobat Warin yang masih berpikir bahwa Yesus penebus dosa, Anda gagal paham, Anda tidak ngerti. Penebusan yang dilakukan oleh Allah Bapa dengan mengutus Yesus itu menebus manusia, membebaskan manusia. Zaman dulu Allah Bapa membebaskan bangsa Israel dengan cara mengirim Nabi Musa sebagai penyelamat, pembebas, pemerdeka, penebus. Nah, sebagai tambahan ilustrasi, saya beri tambahan ilustrasi ini. Ini sudah dipahami ya. Jadi yang ditebus oleh Yesus apa? Manusia. Ini loh yang ditebus manusia, manusia, bukan dosa ya. Ingat baik-baik, jangan gagal paham terus. Sekarang sobat-sobat saya berikan ilustrasi. Ini rakyat Indonesia. Rakyat Nusantara. Rakyat Nusantara. Nih rakyatnya banyak ya, anggap aja banyak nih, ribuan. Rakyat Nusantara. Sebelum tahun ini tahun 1945 Agustus, 17 Agustus. Ini di bawahnya. Di bawah tahun 1945. Ya, tahun berapa? 1800 sampai 1900-an. Rakyat Indonesia berada di bawah kuasa apa? Penjajah. Ya, rakyat Indonesia berada di bawah kuasa penjajah. Setiap hari hidupnya terjajah oleh penjajah.
Kemudian 17 Agustus tahun 45. Rakyat Indonesia dibebaskan biar menjadi merdeka, bebas, selamat dari penjajah. Cara menyelamatkannya ini adalah harus dengan berjuang, ditebus. Jadi penebusan itu tujuannya untuk membebaskan rakyat Indonesia yang tadinya berada di bawah kuasa penjajah, sekarang dibebaskan, ditebus dengan perjuangan sampai berdarah-darah, bahkan ada para pahlawan yang mati untuk menebus kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, dia berada di bawah kuasa pemerintah Republik Indonesia dengan presiden pertama Soekarno-Hatta. Nah, setelah berada di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia, masih berada di bawah penjajah lagi enggak? Ya enggak. Sudah bebas. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Merdeka. Loh kok bisa bebas, bisa merdeka, bisa selamat? Ya karena sudah ditebus. Sudah tidak lagi berada di bawah kuasanya penjajah. Sekarang berada di bawah kuasa negara Republik Indonesia. Paham? Ini sebagai ilustrasi. Nah, sekarang Anda ganti ini, penjajahnya ganti iblis. Ini iblis, setan. Ya. Rakyat Indonesia ganti manusia. Para pahlawan yang menebus ganti Yesus. Paham? Jadi, ini iblis. Tadinya manusia berada di bawah kuasa iblis. Oleh Yesus berjuang menyelamatkan, merebut, memerdekakan manusia, memerdekakan supaya tidak lagi di bawah kuasa iblis. Akhirnya manusia berada di bawah kuasa Yesus, utusan Allah. Nah, tadi setiap hari melayani hukum iblis, melayani aturan iblis, sama seperti penjajah. Waktu zaman rakyat Indonesia masih hidup di bawah penjajah, setiap hari melayani Belanda, melayani penjajah. Nah, setelah merdeka, yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan penjajah. Jadi merdeka, bebas. Nah, Yesus ini juga memerdekakan manusia yang tadinya berada di bawah kuasa iblis, dimerdekakan. Setelah merdeka sekarang jadi berada di bawah kuasa Yesus sebagai utusan Allah, sebagai wakil, sebagai perantara Allah. Paham ya? Kan gampang sekali. Jadi makna pemenebusan Yesus ini pembebasan, pemerdekaan, penyelamatan manusia. Sama seperti zaman Musa dulu ya. Musa menebus bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Diselamatkan, dibebaskan. Setelah bebas merdeka tidak lagi menjadi budaknya Mesir. Tapi merdeka. Sekarang menjadi jalan di jalan Allah. Nah, jadi gampang sebenarnya memahami ini. Yesus juga begitu. Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Setiap hari pikirannya ingin melayani dosa, ingin kaya, ingin... Jadi gampang saudara-saudari, sobat-sobat warin. Bukti bahwa kita masih berada di bawah kuasa dosa, masih berada menjadi hambanya iblis adalah jika setiap hari pikiran kita masih kepengen kaya, pengen populer, kepengen pokoknya sih duniawi, ingin duniawi. Itu buktinya manusia sedang berada di bawah kuasa iblis. Sama seperti rakyat Indonesia, setiap hari harus melayani penjajah Belanda, penjajah, berarti masih berada di bawah kuasa penjajah. Nah, orang atau manusia yang sudah dibebaskan, sudah ditebus oleh Yesus, berada di bawah kuasa Yesus, bukan di bawah kuasa iblis lagi. Tanda-tandanya apa? Sudah tidak lagi pengen kaya raya, pengen terkenal, keinginannya sudah bukan keinginan duniawi lagi. Itu tandanya sudah merdeka dari dosa. Tidak kepengin lagi berbuat dosa, ngerampok, mencuri, korupsi, memperkosa, sudah tidak ada. Artinya sudah bebas, sudah selamat, sudah merdeka dari dosa. Gitu loh pemakna pemenebusan Yesus tuh, penyelamatan. Ya. Jadi
Tolong didengarkan lagi sekali lagi kalau masih belum paham. Ini gampang sekali. Presiden Soekarno dan para pahlawan revolusi, ya, pahlawan kemerdekaan, berjuang membebaskan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dari penjajahan. Dibebaskan, ditebus dengan darah yang mahal, dengan perjuangan berat, sampai akhirnya bebas merdeka. Anda bisa memahami kan? Bisa. Nah, kalau Yesus, kenapa kok tidak bisa? Yesus ini juga berjuang menebus manusia supaya tidak lagi berada di bawah kuasa iblis. Itulah makna penebusan Yesus, penebusan memerdekakan, membebaskan, menyelamatkan manusia. Oke, semoga sampai di sini tidak lagi banyak yang bingung ya. Masih ada yang bingung, coba didengar lagi, dipahami baik-baik dengan pikiran yang jernih ya. Jadi Yesus tidak menebus dosa, tapi Yesus menebus manusia yang berada di bawah kuasa dosa. Beda banget loh ya. Dosanya tidak perlu tebus, dosa dibuang. Penjajahan ini tidak perlu ditebus, dibuang, disingkirkan. Yang ditebus manusianya yang berdosa. Ditebus biar apa? Biar merdeka, biar bebas, biar selamat. Oke, sekian dulu sobat-sobat Warin. Terima kasih buat siapapun yang menyimak video sederhana ini.